Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Salatiga yang beranggotakan Aisyah Putih Khairunisa, Muhim Maslah, Riza Izatul Ma'arif, dan Khafifatun Nisa. Kami di sini akan memaparkan tentang terorisme. Di sini saya akan menjelaskan ayat tentang terorisme dalam surat Al-Maidah ayat 32. Min azali dalika katabatna ala bani Israel la'annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faqa'annama qatalan nasa jami'an wa ma ahyaha faqa'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusulu bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musyrifun, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dalam penafsiran Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari surat Al-Maidah ayat 32 adalah barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab seperti kisos atau membuat kerusakan di bumi, dan ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa, maka seakan-akan membunuh semua manusia, kemudian merupakan suatu kecaman terhadap mereka kaum Bani Israel dan hinaan karena melakukan hal yang diharamkan setelah mereka mengetahui keharamannya. Selanjutnya yaitu apa itu terorisme? Terorisme menurut KBBI didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan yang menimbulkan rasa takut dalam usaha mencapai tujuan atau terutama tujuan politik. Sedangkan menurut UUD, terorisme berarti perbuatan atau ancaman yang menggunakan kekerasan dengan tujuan menimbulkan rasa takut serta teror secara meluas dan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Terorisme sendiri juga dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, serta gangguan keamanan. Sedangkan terorisme menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir kenegaraan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fasad yaitu segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemaslahatan dan kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai, dan mengambil atau merampas harta orang lain. Kemudian penyebab terorisme. Yang pertama, ketidaksetaraan antara kelompok terutama dalam bidang budaya. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan sipil dan dapat menimbulkan sikap terorisme. Kedua, kurangnya legitimasi dan integrasi yang dapat menyebabkan terorisme ideologi. Ketiga, media massa yang meningkatkan pola pemikiran secara tradisional. Keempat, kurangnya pemahaman akan agama yang mengakibatkan agama menjadi kepentingan pribadi. Kelima, ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Kemudian yang terakhir, penyalahgunaan agama dan ketidaktahuan massa yang dimanfaatkan sebagai langkah dalam mencapai tujuan pribadi yang menyesatkan. Baik, saya akan menjelaskan di bagian poin jenis dan contoh teroris. Kemudian dilanjutkan contoh kasus. Untuk jenis dan contoh teroris, untuk jenisnya itu ada 4. Ada irasional teroris, kriminal teroris, politik teroris, dan state teroris. Yang pertama, irasional teroris. Untuk irasional teroris berupa pengorbanan diri dan kegilaan. Untuk contohnya itu ada bom bunuh diri. Dilanjutkan kriminal teroris. Kriminal teroris ini
dikarenakan adanya kepentingan agama atau kepentingan tertentu. Contohnya, teror dengan motif balas dendam. Yang ketiga, ada politik teroris. Biasanya digunakan untuk mengubah suatu kebijakan atau dengan tujuan merombak struktur politik. Dan yang terakhir, itu ada state teroris. State teroris biasanya berupa intimidasi, ancaman, dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum negara, termasuk para penegak hukum. Dilanjutkan poin selanjutnya berkaitan dengan contoh kasus teroris. Contoh kasus teroris yang sedang hangat belakangan ini itu ada dari Jamaah Ansarud Daulah. Jamaah Ansarud Daulah ini ditetapkan sebagai tersangka ada sebanyak 40 orang dikarenakan akan menggagalkan pemilu presiden tahun 2024. Perlu kita ketahui, Jamaah Ansarud Daulah ini merupakan jamaah yang sudah diakui oleh dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Dan untuk Jamaah Ansarud Daulah, dikarenakan Densus 88 menangkap 40 tersangka, otomatis yang menjadi tersangka tersebut akan dijatuhi hukuman berkaitan dengan pasal yang sudah ditetapkan oleh negara. Oke, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan melalui moderasi beragama. Yang pertama ada toleransi atau tasamuh, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek agama maupun sosial. Yang kedua yaitu tawasud atau mengambil jalan tengah. Maksudnya tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi ajaran agama. Ketiga, tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang. Keempat, iktidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kelima, egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau agama dan tradisi. Kemudian yang terakhir adalah musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Nah, selanjutnya yaitu upaya pencegahan. Ada melalui secara umum dan melalui moderasi beragama. Secara umum terlebih dahulu yaitu memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Maksudnya bukan hanya ilmu pengetahuan umum saja, tetapi ilmu agama juga perlu, karena ilmu agama termasuk sebagai pondasi, sikap, dan keyakinan terhadap Tuhannya. Lalu yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Maksudnya kedua hal ini dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Maka dari itu, sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Kemudian yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga kesatuan dan persatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat
pasti terdapat keberagaman dan kemajemukan. Maka dari itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.